Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang komentar ya di video saya itu, katanya Habib Rizik itu cepat pulang ke Indonesia terus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini kelihatannya omongannya betul ya, tapi dia itu kurang baca ya, kurang mengerti duduk soalnya. Habib Rizik itu di sana itu dan bukan maunya sendiri, dia maunya pulang tapi nggak bisa gitu ya. Kok disuruh pulang? Kan dilarang pulang ya. Oh siapa ya? Oleh penguasa. Siapa penguasanya saya nggak tahu. Maksud saya harus jawab? Emang nggak bisa mikir sendiri? Kata Habib Rizik, kalau besok larangan dicabut di Indonesia, lusa saya pulang. Kalau hari ini dicabut saya pulang, lusa. Itu kan jelas tuh. Terus itu pertama faktanya ngomong gitu. Jadi dia ada keinginan untuk pulang, bukannya nggak mau pulang. Apalagi ada bilang nggak punya ongkos. Itu kan pikirannya nggak waras ngomong nggak punya ongkos. Punyalah. Habib Rizik itu orang kaya. Teman-temannya banyak orang kaya. Habib yang itu orang-orang kaya, bisnisnya maju. Emangnya kayak saya, tukang donat. Kalau nggak jualan nggak dapat duit. Habib Rizik mah biar di Mekah juga duitnya nggak bisa habis. Itu menunjukkan dia kaya raya, banyak temennya, ada bisnisnya mungkin ya, saya nggak tahu. Bukan karena nggak punya tiket. Ada tuh pejabat yang bilang kalau nggak punya tiket kita bayarin. Saya nunjuk kepala doang. Gitu. Dulu sampai 15 tahun nggak bisa pulang. Itu Syah Iran itu dilarang oleh penguasanya sendiri. Imam Khomeini maksudnya 15 tahun nggak pulang, dilarang oleh Syah Iran, ya kan? Habib Rizik sekarang 3 tahun ya. Dan kita itu yang gak luas memandang kehidupan, apalagi orang-orang yang udah 50 tahun itu ya, mikir sedikit kan, udah punya pengalaman hidup ya, udah banyak yang dilihat. Jadi kalau ngasih komentar tuh dipikir, kenapa yang saya lihat yang ngasih komentar itu pasti di atas 50. Saya lihat yang ngasih komentar bukan anak muda, karena tulisannya rapi lengkap. Biasanya orang-orang generasi tua itu yang tulisannya lengkap, nggak disingkat-singkat. Jadi pastinya komentar tuh yang yang kira-kira agak bener gitu loh. Iya, suruh pulang aja, cepat pulang, mempertanggungjawabkan. Jadi nggak tahu soalnya berarti ya, susah kan ngomong sama orang kayak gini nih. Terus kedua, kalau kata Babe Haikal sih, itu yang dulu dituduhkan itu kan soal yang chatting yang nggak pantas itu sama perempuan kan. Itu Babe Haikal yang ahli IT sudah bisa membuktikan itu bikinan orang tertentu itu. Saya tahu, dan lagi juga tuduhan itu udah dicabut polisi kan ya. Nah, fitnah itu masih menyebar ya, karena memang dibikin untuk fitnah itu, tuduhan-tuduhan itu kan. Nah masalahnya yang nggak tahu soal tuh ikut-ikut nuduh tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, itu masalahnya. Jadi sebenarnya itu bisa dikurangi masalah itu kalau kita menahan diri ya, menahan diri. Kadang-kadang ya sekarang mau diapain, sekarang zaman bebas ya, zaman bebas. Tapi ya kalau meskipun zaman bebas ngomong tuh ya mau dipikir kira-kira ini pantas apa ora. Jadi saya juga mengingatkan itu, kadang-kadang aneh-aneh komentar-komentar tuh ya.
ya kan, yang di komentar-komentar yang di bawah video saya itu, saya kadang-kadang saya rimau, tapi males juga kita delete ya, karena ngabisin umur juga. Kadang-kadang saya diemin aja. Tadinya dibaca satu-satu, tapi kadang-kadang bosan baca, ngabisin umur aja, mendingan bikin video lagi aja gitu. Jadi lebih baik kita bikin yang baru daripada kita menghabiskan umur untuk hal-hal yang nggak produktif gitu loh. Makanya kalau mau jadi YouTuber, enak loh jadi YouTuber itu sebenarnya. Pikiran kita itu bisa dilihat di Gresik, padahal saya dari Parung ya, di Kediri ya Pak Heri Purnomo. Bisa dilihat di Mekah Ibu Ruby ya, bisa dilihat di Swiss ya sama Ibu Uminya Syakur itu, Umi Syakura ya. Bisa dilihat di Belanda Pak Najib Saleh ya. Selamat Idul Fitri untuk semuanya, termasuk yang nggak saya sebut ya. Bisa dilihat di Cibeber, di Cimahi, di Bandung, di Garut ya, di Surabaya, di Sulawesi, di mana lagi tuh, Medan, Lubuk Linggau. Wah, pikiran kita, ide-ide kita kemana-mana. Moga-moga jadi amal soleh ya. Kembali ke Habib Rizik. Habib Rizik itu memang dia orangnya keras kalau ngomongnya, tajam, karena kemungkarannya begitu nyata dan begitu terang-terangan. Untung masih ada Habib Rizik yang masih berani ngomong. Coba kalau nggak ada Habib Rizik, nggak ada Habib Bahar, gimana coba? Kemungkaran tambah merajalela ya. Ngomong aja nggak semua orang berani loh. Jadi orang-orang kayak Habib Bahar yang berani bicara apa adanya, berani mengkritik tentang TKA Cina, terus bahayanya tenaga kerja asing, terus betapa pemerintah membuat rakyatnya susah. Itu hanya Habib Bahar yang berani ngomong, termasuk Habib Rizik. Yang lain kan nggak berani, apalagi dosen-dosen di perguruan tinggi, ilmunya tinggi, keberaniannya rendah. Ya kan, pengamat-pengamat nggak semuanya berani, ya kan, dai-dai nggak semuanya berani. Hanya yang berani itu hanya Habib Rizik ya. Afdhalul jihad, jihad yang utama itu kalau kita bicara yang hak, ya kan, kepada penguasa yang zalim tuh. Dan pada titik-titik tertentu penguasa zalim, dan Habib Rizik sama Habib Bahar bicara, mengingatkan tuh mereka berjihad, jihad yang paling utama itu menyentuh tiang-tiang kekuasaan, dan semuanya nggak semua orang berani. Jadi mereka itu pada tingkat tertentu itu lebih menderita. Maksudnya lebih menderita tuh mereka lebih banyak berkorban dari jutaan orang biasa. Ya kan? Siapa ya? Habib Rizik itu sama Habib Bahar. Apalagi satu lagi yang berani itu, Abu Bakar Ba'asyir, itu berani itu. Keberanian ini yang hilang sekarang ya. Kita berani mengambil hak orang. Koruptor itu berani, tapi berani yang salah ya. Kalau Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Abu Bakar Ba'asyir, dia berani, tapi berani bukan untuk nyolong dia. Apa yang dia ambil? Nggak ada. Dia memberikan kebenaran, mengingatkan yang benar itu gini, yang salah ini gini, yang salah jangan dilakukan karena merugikan jutaan orang. Jadi dia mengatakan yang hak kepada penguasa. Nggak semua orang itu bisa bicara begitu ya. Jadi kalau komentar negatif sih bukan berani, itu orang pengecut ya, yang mengecam Habib Rizik, mengecam siapa itu, mengecam Habib Rizik di komentar, mengecam Habib Bahar, atau pakai video-video mengecam lewat video seperti
Ade Armando dan teman-temannya itu Abu Janda itu kan orang-orang yang pengecut sebenarnya ya, karena berani di video, coba dia di forum terbuka gitu, dia adu sama Habib Rizik di forum terbuka, berani mereka? Gak berani, saya yakin tuh. Seperti Ade Armando, mana berani dia diadu debat gitu, meskipun dia dokter nggak berani, kan kelihatan wajah orang pengecut sama orang pemberani pada tingkat yang asli itu. Kalau Habib Rizik beraninya berani asli dia, dan berani nanggung risiko dengan perbuatannya. Kalau yang tadi saya sebut tuh nggak berani, cuma berani ngomong aja, cuma video kayak saya ini. Nggak berani mempertaruhkan segalanya untuk Islam, karena mereka tidak mempertaruhkan untuk tidak bekerja, tidak berbicara, dan tidak membela Islam. Orang-orang itu ya orang-orang itulah yang cuman beraninya di video itu. Jadi kita segarkan lagi ya posisi intelektual kita itu. Apa posisi intelektual? Ya maksudnya kita itu harus ngukur diri gitu lah kalau ngomongnya, menilai orang yang bekerja, menilai Habib Rizik yang sudah banyak berbuat untuk Islam, menilai Habib Bahar yang mempertaruhkan segalanya seperti Habib Rizik, seperti Abu Bakar Basir untuk kejayaan Islam, dinilai sama orang-orang bodoh. Memang orang bodoh itu jadi pintar kan, menurut dirinya sendiri. Makanya apa yang sudah kita berikan untuk Islam kan belum ada ya, cuma ngomong semau-maunya, komentar semau-maunya, komentari orang-orang yang bekerja siang malam, berkorban untuk dakwah Islam, untuk keagungan Islam, untuk kemuliaan Islam, dikomentari sama orang-orang yang berpangku tangan. Ya susah, orang-orang jahil selalu bilang orang-orang alim itu selalu salah di mata orang-orang yang bodoh. Itu kan dulu ada kisah tuh, Imam Syafi'i di apa namanya, dikasih, ada muridnya ngadu, wahai guru, itu si Anu ngomong begini, ngomongin kejelekan Imam Syafi'i maksudnya. Terus kata Imam Syafi'i gini ya, katanya, Allah aja difitnah, katanya. Allah yang sempurna dibilang punya anak. Itu kan ada tuh orang kelompok beragama yang bilang Allah itu punya anak ya kan. Terus Nabi Muhammad juga dibilang yang sempurna, yang maksum, yang terlindung dari dosa dan kesalahan, dibilang dia tukang sihir ya, dan orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun ya. Muhammad itu bukan orang gila. Kata Imam Syafi'i, coba Allah aja difitnah, Nabi Muhammad aja yang sempurna dari kesalahan, terlindung dari kesalahan, difitnah, apalah saya yang banyak kesalahannya, kata Imam Syafi'i yang wafat dalam usia 53 tahun. Jadi poinnya adalah jangan mudah-mudah menilai orang yang sudah bekerja siang malam untuk Islam ya. Tanyakan kepada diri sendiri, kita sudah berbuat apa untuk dakwah Islam meskipun kecil di lingkungan kita, dan nilailah diri sendiri. Ternyata kita dibanding Habib Bahar, dibanding Habib Rizik, kita, maksudnya saya Yudi Pramuko, itu belum bisa dibandingkan. Seperti perbandingannya seperti langit dan sumur, bainas sama wa sumur. Mereka sudah berkorban untuk Islam. Orang-orang itu, Habib Bahar, Habib Rizik, terus satu lagi siapa nama itu, untuk sekedar menyebut contohnya Abu Bakar Basir, sudah mereka memberikan segalanya untuk Islam. Lalu saya memberikan apa? Belum memberikan apa-apa, malah mengambil Islam untuk kepentingan pribadi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.